A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, insyaallah temanya hari ini adalah bentuk kerugian bagi yang mengikuti hawa nafsunya gitu. Jadi insyaallah kita ingin lihat di Al-Quran, kira-kira orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya apa sih secara konkret ya, kerugian yang akan mereka peroleh baik di dunia ataupun di akhirat gitu. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita ikuti materi hari ini ya, sesuai beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Nanti dari sana silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait topik ini gitu. Jadi judulnya adalah bentuk kerugian bagi yang mempertuhankan hawa nafsunya begitu. Jadi kita langsung lihat di Quran Al-Jasiyah, Quran surat 45 ayat 23. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah atau sesembahan gitu ya? Dan Allah membiarkannya sesat atas ilmunya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka tidakkah engkau mau mengambil peringatan? Jadi kita lihat ya, di dalam struktur ayat ini, ada orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahan gitu. Ya artinya kalau dulu berhalanya itu adalah menyembah yang selain Allah itu dalam bentuk berhala, mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain gitu kan. Tapi tanpa kita sadari, hari ini bentuk hawa nafsunya itu adalah yaitu tadi, bentuk penserikatannya adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Jadi artinya segala sesuatu itu sudah Allah muat di dalam Al-Quran terkait dengan perintah ya, hal-hal yang Allah atur, yang Allah kehendaki manusia untuk lakukan gitu ya. Jadi ketika ada sebuah urusan, nah untuk melaksanakannya ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Tapi seringkali manusia kemudian lebih memperturuti hawa nafsunya. Misalkan contoh, di Al-Quran itu dijelaskan bahwa rizki itu dijamin gitu kan. Yang harus kita laksanakan adalah memastikan melakukan amal soleh terbaik hari ini agar besok Allah perbaiki keadaannya. Nah, seringkali kita alih-alih memperbaiki keadaan kita dengan beramal soleh yang baik hari ini, kita langsung loncat kepada kekhawatiran misalkan. Nah, kalau kekhawatiran itu datang kemudian dituruti, itu namanya mempertuhankan hawa nafsu gitu. Tapi kalau kekhawatiran itu datang, kemudian kita istighfar dan kita tawakal ke Allah, yaitu manusiawi ya. Namanya manusia itu tidak ada yang hatinya tidak pernah khawatir begitu, tapi ketika datang kekhawatiran, dia ingat bahwa sebenarnya Allah telah menjamin rizki. Yang harus dia lakukan hari ini adalah memastikan bahwa dia beramal soleh saja. Besok itu beres gitu ya, kalau benar amal solehnya. Nah, tapi kan seringkali manusia kemudian mengikuti kekhawatirannya tadi, akhirnya karena takut kekurangan, dia melakukan hal-hal yang di luar batas, dengan menipu, menzolimi orang, dan lain sebagainya, sehingga dia lupa bahwa semakin dia memperturuti hawa nafsunya, semakin akan sulit hidupnya sebenarnya gitu. Nah, kita coba lihat di struktur ayat. Allah membiarkan sesat atas ilmunya. Jadi begini sahabat-sahabat, maksudnya ini ya. Saya coba oret-oret ya skemanya ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Jadi gini, kunci keselamatan hidup ya, karena bumi ini bumi Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang membuat aturannya. Jika manusia itu mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan gitu ya atas mereka.
Jadi kuncinya adalah mengikuti ilmu Allah, kan begitu ya. Jadi maksudnya begini. Ilmu Allah. Semoga kelihatan ya. Jadi saya coret-coret nih. Ini manusia ya. Kuncinya agar selamat, dia harus mengikuti ilmu Allah. Ya. Kalau dia mengikuti ilmu Allah, maka dia akan sampai kepada yang namanya, ini ilmu Allah ini jika diikuti akan membawa dia kepada Shiratal Mustaqim. Ya. Shiratal Mustaqim gitu ya. Ya, makanya kalau kita sholat, kan inti permohonan doanya adalah ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuki hamba ke shiratal mustaqim. Dan di Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya Robku berada di atas shiratal mustaqim. Jadi cara satu-satunya seseorang bisa mendekat ke Robnya adalah menapaki shiratal mustaqimnya gitu. Shiratal mustaqim ada yang di akhirat nanti, ada yang di dunia sekarang, tapi yang di akhirat nanti dibangunnya sekarang gitu. Jadi kalau di dunianya nggak ketemu, tidak menapaki shiratal mustaqimnya, di akhirat nanti jembatannya nggak ada gitu. Makanya ketika orang menyeberang di bawahnya api neraka, ketika dia nyebrang, jembatannya mungkin bolong-bolong gitu ya. Sehingga dia tidak bisa menyeberang, karena waktu di dunia memang tidak dibangun shiratal mustaqimnya. Tapi ada orang yang kemudian melewati itu secepat kilat, ada orang yang sedang duduk di dalam masjid, kendaraannya ya masjidnya, begitulah ya, hadisnya begitu. Nah, tapi intinya, cara satu-satunya untuk memperoleh shiratal mustaqim adalah dengan mengikuti petunjuk Allah. Gitu. Nah, yang namanya ilmu Allah ini, atau petunjuk Allah ini kan adalah Al-Quran ya. Al-Quran gitu. Nah, hawa nafsu ya itu akan mengantarkan orang untuk tidak ketemu dengan shiratal mustaqimnya gitu. Karena dia tidak mengikuti ilmu Allah, tapi mengikuti yang selain Allah, kan begitu ya. Yang mengikuti kekhawatirannya, maka dia akan antara dua. Ini masih bicara Al-Fatihah ya. Yang satu dia dolin ya, tersesat, atau yang satu dia magdub gitu. Magdub ya, magdub. Artinya dimurkai gitu. Jadi kalau di Al-Fatihah kita mohon pada Allah agar diberikan ihdinas tadi ya, ditunjuki kepada shiratal mustaqim sebagaimana jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Tapi tidak kepada jalan orang-orang yang telah sesat dan juga Allah murkai gitu. Nah, jadi selain mengikuti ilmu Allah, itu pasti akan tersesat atau bahkan dimurkai gitu. Nah, jadi Al-Quran itu turun untuk menyelisihi yang disebut hawa nafsu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu mana hawa nafsu, mana kita gitu ya. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, atau kita merasakan sesuatu, kita marah sama orang, kita khawatir tentang kehidupan, baca Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu boleh nggak gitu? Jangan-jangan di Al-Quran itu dikatakan bahwa itu adalah kufur, kekufuran, bentuk kekufuran. Ya, semakin orang kufur, semakin Allah cabut nikmatnya. Semakin orang bersyukur, semakin Allah tambah nikmatnya. Nah, jika ternyata itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita melawannya gitu. Jadi, yang disebut syariat adalah jalan yang menyelisihi hawa nafsu. Gitu. Jadi, agar manusia tahu hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu atau bukan, maka ceknya ke Al-Quran. Gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan orang yang menyembah hawa nafsunya, maka Allah membiarkannya sesat atas ilmunya. Artinya apa? Nggak bisa mengakses yang namanya ilmu Allah gitu. Jadi kalaupun dia baca Al-Quran, itu dia akan menafsirkannya salah gitu. Karena Allah blok. Ya, kenapa? Karena baca Al-Quran sambil mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi orang baca Al-Quran, punya ilmu, kemudian ilmunya dipakai buat sombong. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Lama-lama ilmunya itu kemudian menjadi menyesatkan dia gitu.
Dia merasa dia baca Al-Quran, dia paham Al-Quran, padahal Allah membiarkannya sesat dari ilmunya Allah. Artinya kemudian penafsiran Al-Qur'annya itu terdistorsi karena ada ketidakikhlasan gitu. Di dalam itu bahkan Al-Qur'an ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, dan Allah mengunci pendengaran hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya. Jadi ini ada 3 tahap ya. Yang pertama itu terkait dengan telinga kan? Nih, pendengaran. Ini kan mereka nggak mau mendengarkan nasihat Al-Quran, gitu ya. Ini Al-Quran ya. Karena mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, ya, tidak mau mendengarkan nasihat Al-Quran, bahkan kalau baca Al-Quran takut. Kenapa? Takut nggak boleh, misalkan. Ya, dia bilang, nggak usah baca Quran deh, nanti kalau tahu nggak boleh, malah repot, katanya. Ya, mereka nggak mau mendengar, yang terjadi adalah hatinya tertutup, ya, kotor. Mereka lebih banyak mendengarkan kata-kata yang tidak mengandung kebenaran, gitu. Sehingga hatinya itu tertutup. Kalau hatinya tertutup, maka matanya menjadi tertutup, gitu. Jadi di Al-Quran itu disebut begini, sesungguhnya yang buta itu bukan mata itu gitu, tapi yang buta adalah mata yang ada di dalam dada gitu. Jadi ketika orang itu hatinya tertutup, dia akan memandang dunia dengan perspektif hawa nafsunya. Ya, dia tidak akan bisa membaca dunia secara benar sebagaimana yang memang Allah aturkan gitu ya. Jadi tadi, ketika hati seseorang tertutup, musibah pun nggak bisa dibaca, ujian pun nggak bisa dibaca, petunjuk nggak bisa dibaca, gitu ya. Nah, jadi mata seseorang ini dia buta gitu, buta terhadap agama, terhadap akhirat. Nah, yang repot itu adalah ketika hati seseorang itu buta, ya, tertutup, maka matanya itu juga tidak bisa melihat. Artinya tidak dikatakan tidak punya basyiroh gitu. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sesembahan, maka Allah membiarkan dia sesat dengan ilmunya. Artinya tidak bisa mengakses ilmunya Allah sehingga tidak bisa menemukan jalan untuk ke Shiratal Mustaqimnya gitu. Dan kemudian yang terjadi karena tidak bergerak berdasarkan ilmu Allah, maka dia dibiarkan tersesat di pesawangan sawah, kemudian yang jadi penasehatnya setan, gitulah kira-kira. Sehingga telinganya tadi nggak bisa mendengar, hatinya menjadi tertutup, maka penglihatannya pun, ya hidup mah hanya dunia aja lah gitu. Ya, tidak bisa melihat Allah di balik kejadian, gitu kan. Nah, ini adalah definisi dari orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sesembahan, gitu. Nah, kemudian kita lihat di ayat berikutnya, masih di Quran Al-Jasiyah, jadi semua yang dibahas adalah Al-Jasiyah. Al-Jasiyah, Quran Surat 45 ayat 4. Dan pada penciptaan dirimu dan apa yang dia tebarkan daripada makhluk-makhluk yang bergerak atau dabah, terdapat tanda-tanda untuk kaum yang meyakini, gitu ya. Jadi ini terdapat tanda bagi kaum yang meyakini, gitu ya. Jadi Allah ciptakan di dunia ini manusia dan semua dabah gitu, semua makhluk. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada burung ya, ini ada gajah, ya ini ada katak gitu ya. Masing-masing punya cara tasbihnya gitu. Burung punya cara tasbih. Gajah punya cara tasbih. Katak punya cara tasbih. Semuanya mengerti cara bertasbih ke Allah. Mereka bergerak, Allah yang mengilhami berdasarkan fitrahnya. Jadi kalau binatang-binatang ini sesuai dengan fitrah, ya. Disebutnya ya fitrah hewani kan. Kalau tumbuh-tumbuhan ya ada yang disebut ya fitrah nabati gitu. Kan serem ya kalau tiba-tiba tumbuh-tumbuhan bisa jalan kan. Coba tiba-tiba pohon jalan-jalan keliling kan, ketakutan kita gitu kan.
Tapi dia sesuai fitrahnya, dia tumbuh, berkembang, dahannya itu mekar gitu ya, berbuah, ya sesuai fitrahnya. Dia nggak akan bisa jalan kaki gitu ya, pindah-pindah sendiri, nggak bisa. Dia ditanam, dia tumbuh, dia berbuah gitu kan. Kalau binatang, fitrahnya ya hewan ya, insting. Jadi kita nggak bisa mengatakan harimau itu jahat, beruang itu jahat. Kita nggak bisa mengatakan demikian. Ya kan? Kenapa? Karena ya jahat gimana, wong makannya memang daging, mereka bukan vegetarian gitu. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa harimau, kemudian tadi singa, itu jahat karena memakan daging, memakan hewan lain gitu. Ya, fitrahnya adalah memang mereka apa namanya ya memakannya ya tadi hewan-hewan lain gitu. Dan sebenarnya di dalam sebuah ekosistem yang baik itu mereka menjadi penyeimbang mata rantai kan. Cuman kan yang merusak manusia, hutannya dihabisin, daerah tempat mereka itu kemudian diokupasi oleh manusia begitu kan. Ketika kemudian hewan-hewan liar, hewan buas tadi bersentuhan dengan manusia, ya mungkin ada manusia yang terlukai. Tapi kita nggak bisa katakan mereka jahat, ya mencelakakan manusia, manusianya yang salah gitu. Kalau mereka mah apa adanya aja begitu gitu. Kita yang jahat, kita tangkap mereka, kita masukkan ke kandang di kebun binatang, dijadikan tontonan, gitu kan ya. Kemudian bahkan di kebun binatang pun tidak diperlakukan secara layak misalkan. Itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Semua binatang yang dikandangin, ya, yang kemudian terlantar, tidak terpelihara dengan baik, Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada makhluk gitu. Jadi kalau ada yang punya piaraan, ya pastikan bahwa itu dirawat dengan baik gitu. Kalau enggak akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau seandainya binatang saja, gajah, ya, singa, katak, semua punya cara bertasbih, ya. Kalau burung kan mengepakkan sayapnya, begitu kan ya. Kalau ikan berenang, itu cara tasbih, cara mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia, maka dia menggunakan perangkat itu gitu. Itu namanya bertasbih. Kalau binatang saja diberikan cara bertasbih, apalagi manusia kan gitu. Ya, kita lihat misalkan ini manusia ya. Katakan ada 3 orang nih. Ada 3 orang. Ini si A, ini si B, ini si C. Ini setiap orang ini punya cara khas untuk bertasbihnya. Ya, dia punya jalan takdir masing-masing. Ya, dia punya jalan takdirnya masing-masing. Sesuai apa? Sesuai kemudahan yang Allah berikan ke setiap orang. Ada bakatnya beda-beda, bawaan lahirnya beda-beda, ya kan? Jadi kalau tasbihnya manusia itu adalah dengan beramal soleh sebenarnya. Jadi amal soleh adalah cara manusia bertasbih. Jadi manusia yang bertasbih dengan benar sesuai fitrah dirinya, artinya itu melakukan amal soleh gitu. Jadi setiap orang yang beramal soleh sesuai apa yang dimudahkan bagi dirinya, gitu ya, paling tepat, itu artinya bergerak sesuai fitrahnya. Gitu. Nah, fitrahnya ini, jadi kalau di sini adalah tadi ya, apa namanya? Ini tanda bagi kaum yang meyakini bahwa setiap manusia itu punya cara bergerak yang khas. Ini kita akan lihat orang yang mengikuti hawa nafsu seringkali bergerak di dunia melebihi batas dari yang Allah mudahkan bagi dia maksudnya. Atau menjadi iri terhadap pola gerak orang lain gitu. Nah, ketika di sini ya di bawah ini, kalau dia sampai ke sini, ini ada karunia. Jadi setiap orang kita itu punya karunia kalau saja mengerti cara bertasbihnya.
Kalau dia beramal soleh sesuai apa-apa yang Allah mudahkan bagi setiap orang, si A, si B, dan si C nggak sama pola bergeraknya. Bisa jadi si A diberi harta, bisa jadi si B diberikan ilmu, si C diberi tenaga. Si A, si B, dan si C, tiga-tiganya bisa memperoleh karunia Allah kalau dia bergerak sesuai apa yang ada. Kalau yang tadi tidak dikasih harta, tapi selalu mikirnya sial, tidak punya harta, itu pasti nggak akan dapat karunia. Yang ada dicabut nikmatnya yang ada. Jamin. Tapi ketika orang tidak punya uang, tapi punya ilmu atau punya tenaga, dan dia bergerak saja sesuai yang dia punya, itu pasti alokasi karunia di balik sarana itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita akan lihat ya. Jadi setiap makhluk punya pola tasbihnya sendiri. Manusia berbeda-beda pola tasbihnya antara si A, si B, dan si C. Yang menjadikan manusia rizkinya terbatas karena seringkali melihat hidup orang lain. Seringkali mendambakan takdir orang lain, alih-alih mensyukuri apa-apa yang ada di dia, gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang berikutnya di Quran Al-Jasiyah, Quran surat 45 ayat 7 dan 8. Kejatuhan utama manusia itu dikarenakan kesombongannya sendiri. Celakalah bagi setiap pendusta yang banyak berdosa, yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak pernah mendengarnya, gitu. Maka beritakanlah kepadanya akan sebuah azab yang pedih, gitu. Jadi ini kesombongan manusia itu karena sebenarnya tadi tidak mengikuti apa yang telah Allah tunjukkan, gitu ya. Merasa dirinya lebih pandai, lebih mengerti gitu, tentang kehidupan. Gitu. Dan kemudian ya itu tadi ya, ketika disampaikan ayat-ayat Allah, kemudian mereka makin menyombongkan diri. Gitu. Ya orang-orang seperti itu yang kemudian akan semakin susah hidupnya gitu. Jadi sebenarnya hidup mah nggak serumit yang kita bayangkan ya. Hari ini itu kehidupan jadi rumit karena kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsu. Udah itu aja gitu. Sangat sedikit hari ini manusia yang beramal soleh gitu. Yang mengikuti sesuai petunjuk Allah, yang berserah diri secara kafah. Gitu. Kan tugasnya manusia hanya sabar, tawakal, bertakwa, selesai itu urusan dunia ya. Tapi karena kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsu, banyak melakukan kerusakan, banyak melakukan kezoliman, maka di dunia ini penuh dengan musibah gitu. Jadi musibah yang banyak itu diakibatkan karena tangan-tangan manusia gitu. Nah, kita akan lanjut dulu ya, sahabat. Kemudian di Al-Jasiyah tadi, Quran ayat surat 45 ayat 12. Allah adalah Dia yang telah menundukkan bagimu lautan ya, agar dapat berlayar kapal-kapal di dalamnya dengan perintah atau urusannya. Dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu dapat bersyukur. Jadi yang tadi kita gambar ya, skemanya tentang seorang manusia yang kemudian mampu bertasbih sesuai dengan keadaan dirinya gitu ya. Ini manusia ini kalau dia mampu bertasbih ya, sesuai dengan keadaan yang Allah berikan ya. Ini dia ada kadarnya kan. Setiap orang ada kadar gitu. Keadaan ini ada kadar Allah gitu ya. Kemudian kadar Allah itu ada dua. Satu, kemampuannya, ya, kemampuan orang itu, kemampuan yang hari ini dia miliki. Kedua adalah kesempatan yang ada, gitu kan. Ini kadar Allah ini. Biasanya manusia itu bergerak mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan. Artinya apa? Artinya itu tidak bertasbih. Artinya itu melebihi batas, itu mengikuti hawa nafsu. Manusia punya kemampuan, tapi kesempatannya belum ada, sehingga dia menciptakan kesempatan dengan cara yang korup, misalkan. Itu, atau iri dengki kepada orang lain, ingin apa yang dimiliki orang lain
itu dia bisa peroleh gitu, karena merasa dia punya kemampuan di sana. Itu artinya tidak membaca kadar gitu. Itu artinya mengikuti hawa nafsu. Itu maksud mengikuti hawa nafsu. Jadi si kapal ini, si manusia ini hanya akan bisa berlayar begitu ya, apabila dia kemudian mengikuti jalan yang Allah tundukkan. Makanya di sini kan Allah adalah Dia yang telah menundukkan bagimu lautan. Ya, kalau dunia ini lautan, ya, agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dengan urusannya. Jadi kalau misalkan Allah menghadirkan urusan kepada setiap orang di kita ya, kan dalam satu hari banyak tuh, ada urusan keluarga, ada urusan pekerjaan, ada urusan apa ya, menghadapi macam-macam dinamika lah ya. Itu semua urusannya Allah ya. Nah, cara kita menghadapi itu adalah dengan mengalirkan diri ya, sesuai dengan jalan yang Allah mudahkan hari ini gitu. Biasanya manusia susah karena mencari jalan yang tidak ada ya, untuk menyelesaikan urusannya gitu. Nah, kalau seandainya dia bergerak sesuai apa yang telah Allah tundukkan hari ini, artinya bergerak sesuai yang dimudahkan, di sana mereka itu akan bisa memperoleh karunia Allah nanti. Ya. Kalau dia di sini memperoleh karunia, baru bisa bersyukur, gitu. Jadi susah manusia untuk bisa bersyukur kalau nggak memperoleh karunia, kan? Jadi misalkan gini, ketika hari ini keadaan dia itu fakir, banyak kebutuhan, jalannya terbatas, kemudian dia kembalikan ke Allah, dia baca situasi, dia lihat mana yang kira-kira mampu dia kerjakan, dia serahkan ke Allah sambil tawakal, dia kerjakan saja yang mampu. Tiba-tiba di tengah jalan, banyak pertolongan, banyak hal yang tak terduga. Akhirnya, waduh, pas di tengah jalan itu, tiba-tiba ada bukaan, ada bantuan. Itu karunia Allah gitu, bagi orang yang kemudian tadi mengalir sesuai apa yang Allah mudahkan. Baru dia bisa bersyukur, baru dia tambah keyakinan, baru berikutnya dia akan seperti itu juga jalannya gitu. Kalau enggak, dia akan maksain diri terus. Ya, mau usaha, nggak punya modal, cari sana-sini pinjam, cari investor gitu kan ya. Padahal kalau mau usaha, ya dibuat saja sesuai yang mampu hari ini, itu dalam skala yang berapa gitu kan. Nanti juga kalau dia berkembang, usahanya makin bagus, ya akan ada saja jalan ya, kalau dia mensyukuri dulu yang ada hari ini, nanti Allah yang datangkan tuh pasangannya. Ya ada temen yang ajak kerjasama, ada toko yang kemudian minta order rutin kan, bahkan memberikan pembayaran duluan, jual beli salam, jadi dia nggak butuh cari investor, dibeli duluan sama si calon buyernya, kemudian dia tinggal produksi. Banyak sekali jalan tak terduga yang Allah bisa sediakan kan. Tapi jarang manusia yang nempuh itu. Biasanya selalu di awal itu punya ambisi, ingin cepat maju, nggak punya keyakinan ya untuk bergerak sesuai SOP yang Allah sudah tunjukkan. Akhirnya dia berusaha untuk menggalang dana di tahap awal. Yang terjadi apa? Dan pendananya sudah ada, berbunga tinggi, usahanya jalan, ternyata macet tengah jalan. Akhirnya kelilit hutang. Ya, itu artinya musibah. Jadi musibahnya bukan karena berhutang, musibahnya karena mengikuti kecenderungan hawa nafsu, karena tidak mengikuti Al-Quran. Jadi dia yang membuat hidupnya menjadi rumit. Ya, kalau manusia bergerak saja ya, yakin pada Allah, bergerak dengan yang mudah, itu semua selesai gitu. Yang ayat terakhir, Quran Surat Al-Jasiyah, Quran Surat 45 ayat 17-nya ya. Jadi ini sahabat-sahabat perhatikan ya di sini ya. Ini merasa diri lebih layak daripada orang lain. Ini ciri orang yang tidak tahu diri nih. Orang yang lupa diri ya. Karena tadi kan kita bahas, setiap orang kan Allah sudah kasih pola tasbihnya tersendiri kan. Artinya apa? Si A, si B, si C itu tidak sama keutamaannya. Karunia itu fadilah kan. Jadi Allah memberikan fadilah, karunia kepada orang dari lahir itu nggak sama gitu. Kemudian pasangan karunia yang akan Allah berikan di dunia ketika dia bergerak mengikuti petunjuk syariah tadi ya, pola tasbihnya,
itu adalah pasangan fadilah yang ada di dalam dirinya gitu. Gitu. Nah, cuman yang terjadi adalah kemudian manusia membanding-bandingkan gitu. Ada manusia yang iri dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Ya, jadi contohnya gini, saya gambar ya. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Dan telah kami berikan kepada mereka keterangan yang jelas tentang urusan, tentang amr nih. Ya. Maka tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan, dikarenakan kedengkian di antara mereka. Sungguh Robmu akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih di dalamnya. Gitu. Jadi, tadi kita lihat ya, sahabat-sahabat, ini kan setiap orang itu sudah diberi karunia khusus di dalam dirinya sesuai dengan fitrah Allah yang menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu kan. Jadi setiap manusia ini adalah punya potensi untuk mewartakan, menjadi saksi terhadap Allah gitu. Artinya ada benih yang ditanam yang harus tumbuh dan itu natural ya. Seperti tadi ada gajah, ada burung, ya, ada semua makhluk yang bertasbih sesuai dengan fitrah dirinya. Kemudian mereka juga beredar sesuai dengan garis orbitnya, kira-kira gitu ya. Nah, manusia ini contoh begini ya, ini harus hati-hati nih kita nih. Ini manusia nih, ya. Mudah-mudahan kelihatan nih gambarnya. Ini manusia. Manusia ini dikasih nikmat banyak nih oleh Allah. Nah, ini nikmat ya. Semua sehat kan ya hari ini ya. Dikasih nikmat. Semua punya rumah, meskipun ada yang ngontrak belum lunas atau ikut saudara apapun, tapi punya atap ya. Tidak ada yang tidur di jalanan hari ini. Nikmat. Semua bisa makan hari ini ya. Ekonomi susah, lagi corona dan lain sebagainya, tapi masih bisa makan, buktinya masih bisa ada di kajian Rabu, masih sehat, nggak kelaparan ya. Banyak sekali nih nikmat ya. Semua dikasih sehat, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, banyak lah ya nikmatnya ini macam-macam ya. Dikasih akal pikiran ya. Ada yang dikasih anak, dikasih keluarga, dikasih sahabat, apalah semualah, sebutkan semua nikmat itu. Tiba-tiba ada satu aja masalah. Nih. Ada satu masalah. Problem. Ya. Masalahnya, problemnya adalah dalam konteks ayat ini ya. Ya. Iri kepada orang lain, misalkan, ya. Dia iri kepada orang lain, ya. Kenapa dia tidak diberikan apa yang orang lain peroleh, misalkan? Ya. Ini kan semuanya ini, padahal tadi kita bilang, ini punya garis takdirnya sendiri, ya. Punya amarnya sendiri, punya urusannya sendiri, ini punya amarnya sendiri, urusannya sendiri, sesuai yang Allah atur bagi setiap orang kan. Ya, jadi semua nikmat yang hadir ini yang datang ngumpul ke dia, ini sesuai pasangan-pasangan untuk melaksanakan urusan yang sudah Allah atur bagi setiap orang. Ketika lihat orang lain diberikan nikmat lah gitu kan, nikmat, yang nikmat di orang lain itu nggak ada di dia, tiba-tiba dia iri dengki, tiba-tiba dia nggak terima karena merasa dia yang lebih layak. Ya. Ini kan Azazil begitu, persis ya. Mengatakan ya nggak mau menyembah Adam. Kenapa? Karena dia kan dari tanah, aku dari api, aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan duluan, jasaku udah banyak. Ya. Sementara Adam makhluk yang baru, ya. Dan sebelumnya itu sudah punya pengalaman bahwa yang namanya manusia itu banyak kelemahannya gitu.
Kalau dia jadi khalifah ya gimana itu? Orang yang banyak khawatir, banyak merusak, banyak menumpahkan darah ya. Ya, ya Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui kan gitu ya. Itu malaikat bertanya bahkan begitu ya. Kemudian Allah mengajarkan asma akulaha gitu dalam kisah Nabi Adam itu. Jadi manusia yang kemudian sudah disempurnakan kejadiannya, Allah ajarkan macam-macam hikmah begitu ya. Ini ada potensi untuk menjadi saksinya Allah gitu ya. Tapi dia hanya bisa menjadi saksi Allah, menjadi dutanya Allah, kalau berhasil untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan gitu. Dan kemudian sabar menghadapi pengajaran-pengajaran dalam bungkus ujian ataupun musibah gitu. Nah, manusia itu ya bisa hilang nih semuanya. Ini bisa hilang, ini bisa hilang, ini bisa hilang. Dia rela mengorbankan ini semua hanya karena di sini gitu. Sebenarnya jalannya itu sudah ada sendiri gitu. Tapi karena fokus untuk melihat orang lain dan merasa bahwa Allah berlaku tidak adil, karena seharusnya aku yang dapat, karena aku juga layak gitu. Tapi kenapa Allah ngasihnya ke dia gitu? Jangan-jangan Allah salah gitu. Kemudian dia mengadukan ke Allah gitu. Ya Allah, kenapa ya kok orang itu yang dikasih, padahal aku ini apa kurangnya begitu kan ya. Seakan-akan Allah tidak tahu gitu. Padahal ya itu tadi, Allah sudah kasih 4-5 nikmat, cuman dikasih 1 ujian, akhirnya gagal ujian, dia buang semua nikmat Allah itu. Padahal kalau dia mengikuti ya ujian yang Allah hadirkan dengan baik, bertasbih, itu akan berubah menjadi nikmat baru gitu. Sampai semua pasangan nikmat yang terseraknya itu terkumpul, dia akan jadi tahu diri. Oh, pantas saya bagiannya yang didapat nggak sama dengan dia. Karena ternyata takdir hidup saya, kemudahan saya, sorga saya itu beda dengan dia. Ya. Karena kemampuannya juga beda. Jadi dia menjadi ridho dengan pengaturan Allah terhadap dirinya gitu. Nah jadi di sini ya, yang membuat mereka kemudian berselisih ya, karena kedengkian, karena tidak paham penciptaan gitu, dan mereka mengikuti kecenderungan hawa nafsunya yang selalu yang selalu menginginkan hal-hal yang menurut dirinya baik gitu, yang belum tentu menurut Allah baik. Gitu. Jadi sebenarnya tadi kalau kita misalkan ada sebuah urusan, kita mau melakukan tindakan, kita buka Al-Quran, kita lihat di Al-Quran apakah boleh atau tidak kita meneruskan tindakan kita. Kalau ternyata kata Al-Quran, oh untuk hal-hal yang demikian harus sabar, maka kita sabar. Padahal sebenarnya emosi ingin melampiaskan kan. Tapi karena kita mengikuti petunjuk Allah, maka kita bersabar saja, tidak melampiaskan. Itu namanya takwa. Diikat kecenderungannya. Kalau seandainya dilepas kecenderungannya, namanya fujuroha. Makanya Allah kan mengilhami setiap jiwa 2 jalan, ketakwaan ataupun fujuroha gitu. Yang satu adalah mengikat kecenderungannya yang salah, mengikuti Al-Quran, meskipun sakit, tapi bertahap itu akan ketemu karunia. Akan dibuka rizkinya, akan diberikan habitatnya ya, titik koordinat dirinya gitu. Kemudian di situ akan dikeluarkan semua simpanan kekayaannya gitu. Tapi kalau dia mengikuti kecenderungan hawa nafsunya, fujuroha tadi, maka dia akan semakin jauh gitu dari apa-apa yang Allah mudahkan. Itu berlaku di dunia gitu. Kalau di akhirat mah gak usah ditanya. Itu mah udah pasti ya. Jadi orang yang mengikuti kecenderungannya, kemudian tidak menemukan harta karunnya yang ada di muka bumi, hidupnya akan susah, dia akan terjebak oleh kehinaan gitu. Dan bisa jadi dia kemudian meminta-minta kepada makhluk karena tidak memperoleh apa yang sudah Allah sediakan bagi dia gitu.
Nah, di sana nanti bisa berujung kepada ya mempertuhankan makhluk ya, gitu. Nah, kira-kira itu sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah terkait dengan bentuk kerugian bagi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Satu adalah dia akan semakin jauh dari koordinat dirinya, ya. Semua nikmat yang sudah ada hari ini akan dicabut, dan bisa jadi sebenarnya nikmat yang hari ini banyak itu tinggal satu langkah lagi sebelum Allah sempurnakan gitu. Makanya pentingnya memahami Al-Quran, Ra. Jadi untuk mengetahui kadar yang Allah tentukan hari ini itu harus prinsip Al-Quran yang digunakan gitu. Jadi kita nggak bisa untuk mengetahui bahwa misalkan tadi ya, kita ingin memutuskan sesuatu, apakah itu memilih sesuatu gitu kan ya, apakah itu hak atau tidak. Maka untuk menentukan itu hak atau tidak itu ada syarat kondisi gitu kan ya. Nah, si cara mengukur syarat kondisinya itu semuanya ada di Al-Quran gitu. Jadi kita hanya bisa bergerak dengan apa yang Allah mudahkan, yang ada gitu kan ya. Ya harus lebih spesifik ya, nanti contohnya apa misalkan. Jadi misalkan setiap contoh akan berbeda. Kalau misalkan dia itu ada jalan usaha, maka jalan usaha itu yang harus dilihat adalah tadi kesempatannya apakah ada atau tidak, kemudian kedua sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Misalnya gini, ada orang mau bekerja, melamar pekerjaan di sebuah instansi, tapi syaratnya itu harus bayar gitu. Sementara dia nggak punya uang gitu. Itu kan banyak hari ini ya bursa pekerjaan yang kemudian udah jelas orang ingin kerja itu, ingin mencari penghasilan, tapi kemudian ditetapkan untuk bekerja di sana itu ada bayarannya untuk masuk gitu. Itu rada aneh sebenarnya aturan itu gitu. Ya. Ya, aturan itu agak aneh ketika orang mau bekerja di satu tempat, kemudian dia harus menyediakan uang untuk bayar masuk, gitu. Ya, yang pertama berarti perusahaan itu memilih orang bukan atas dasar kompetensinya, gitu. Nah, kemudian kita berpikir ya, ini perusahaan macam apa ini, gitu kan? Kalau kita masuk ke sana, apa benar nggak dia ngelolanya nanti? Kalau seandainya dasar perekrutannya saja siapa yang berani bayar, misalkan contoh ya, kan akal kita lemah di situ. Ya, saking kita itu sudah desperate mungkin ya, putus asa, ingin cepat bekerja, kemudian akhirnya ya udahlah bayar aja, ngutang gitu. Ngutang untuk masuk ke pekerjaan, untuk kemudian dia harus bayar baru diterima kerja gitu. Nah, itu dasarnya apa ya? Mungkin macam-macam ya niatnya ya. Satu memang ingin cari penghasilan, kedua ingin mencari status karena malu dengan lingkungan, sampai hari ini belum dapat pekerjaan. Itu sesuai nggak dengan Al-Quran gitu? Ya. Jadi akal kita akan banyak jebakannya gitu. Jadi kita misalkan itu hal yang paling sederhana. Satu, kita nggak punya uang, ya. Nah, kalau kita nggak punya uang, ya sudah, ini pekerjaannya mengharuskan ada uang baru bisa masuk. Ya berarti itu bukan buat saya, gitu aja gitu kan. Tapi tadi kalau lebih jauh lagi mikirnya, kan aneh, ada perusahaan yang merekrut atas dasar siapa yang berani bayar. Berarti perekrutannya bukan atas dasar kompetensi. Berarti ini perusahaannya rada-rada tidak profesional. Gitu. Kalau saya bekerja di sana, apakah nggak lebih aneh lagi nanti manajemen di dalam kan? Itu harusnya kita berpikir sampai ke sana. Jadi kalau sudah ada yang seperti itu memaksakan gitu. Tapi kalau misalkan mengikuti petunjuk Al-Quran, oh kok kayak gini ya pekerjaan itu, ya sudah. Dan saya hanya akan masuk ke sebuah perusahaan yang sesuai dengan bidang kompetensi saya gitu kan. Nah, karena apa? Karena kalau memang seseorang itu bergerak sesuai dengan pola tasbihnya, itu rizkinya pasti akan terbuka. Dia uji coba tuh ayat Quran itu. Gitu. Jadi yang pertama dia melamar bukan ya terserah deh mau kerja dimanapun yang penting keterima. Itu udah salah akidah. Karena artinya apa? Artinya menggantungkan hidupnya kepada kasab misalkan. Itu udah mengikuti hawa nafsu begitu aja. Ya. Tapi kalau mengikuti Al-Quran, maka kerjakan apa yang Allah mudahkan bagi dirinya.
Maka seminimalnya kalau dia mau lamar kerjaan, ya lamar yang sesuai basis kompetensinya dia gitu. Terus dia mengatakan, oh yang sesuai basis kompetensi saya ini adanya perusahaan-perusahaan yang gede. Ya nggak mungkin lah orang seperti saya bisa diterima. Ya coba aja gitu. Kalau memang ada rezekinya, ya kita pasti akan keterima gitu. Ada aja lah Allah akan kasih jalannya gitu ya. Iya, Ya Pak gitu. Wan. Oke, Assalamualaikum Kang Yudi, Kang Indra, atur nuhun kesempatannya. Waalaikumsalam. Damang Kang Wawan. Alhamdulillah Kang Yudi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sebetulnya ceritanya terus berulang. Mungkin Allah sengaja melakukan semacam pengulangan sepanjang mungkin kita belum dirasakan Allah lulus kali ya Kang ya. Jadi ya, jadi terus menerus sehingga benar-benar kita bisa terasah. Ya mungkin itu persepsi saya aja sih. Iya, iya. Saya sebetulnya nanya tapi juga tadi sempat ya bahwa ya jangan-jangan memang saya sendiri ya belum terbuka gitu ya, entah itu pendengaran apa segala gitu, sehingga ya belum bisa mengukur katakanlah sesuatu itu berdasarkan kedekatan kita dengan Allah gitu loh. Ya artinya secara tidak langsung jadi bahan bertafakur, berarti saya masih jauh dari kedekatan dengan Allah, karena kan mungkin kalau saya nggak tahu nih benar atau enggak asumsi saya bahwa ketika seorang dekat dengan Allah, artinya matanya Allah bukakan untuk bisa melihat sesuatu yang mungkin selama ini tersamar, katakan, kemudian pendengarannya, hatinya, dan lain sebagainya. Begitu Kang yang mungkin ya. Jadi ketika misalnya belum sampai bisa mendeteksi, katakanlah sensornya belum hidup, katakanlah, ya jangan-jangan memang kita belum dekat dengan Allah, mungkin gitu ya, ini secara garis besarnya. Nah itu yang buat saya ada kayak makcelep gitu loh, wah saya masih jauh berarti dari ini, walaupun ya katakanlah itu sesuatu yang selama ini kita coba ini kan. Ada beberapa hal sih kaitannya dengan ya judul ini, jujur memang ya pas sebetulnya setiap kali apa yang disampaikan Kang Yudi, saya sih merasa itu kok kena saya semua gitu loh. Jadi rasa-rasanya luar biasa setiap kali. Jadi alhamdulillah walaupun baru saat ini saya ngikuti secara live, tapi rekaman sebelum-sebelumnya saya alhamdulillah bisa ikuti, ya luar biasa lah. Sekarang alhamdulillah pas saya punya kesempatan untuk ini. Pertama ada statement tentang kekhawatiran Kang. Jadi tadi ya punten dikoreksi apabila saya salah nangkep, bahwa masih dibenarkan rasa khawatir ini tetap muncul di diri kita sepanjang kemudian kita menyadari bahwa tidak perlu kekhawatiran itu muncul. Betul begitu atau enggak? Yang saya rasakan selama ini jujur, dulu mungkin di awal rasa khawatir ini bisa lama gitu loh munculnya rasa itu, tapi sedikit demi sedikit memang agak durasi waktunya menjadi memendek gitu. Jadi kalau dulu mungkin kekecewaannya muncul lama gitu ketika katakanlah sebuah sesuatu kita ada rasa khawatir tidak jadi, misalnya ternyata emang tidak jadi, jangan. Nah sekarang masih muncul sih. Saya tadinya berpikir mungkin yang paling ideal tidak perlu ada kekhawatiran gitu, apapun ya kita terima gitu. Nah itu masalah khawatir ya. Kalau bahwa kekhawatiran itu salah, nah itu berarti saya masih belum lulus gitu loh dari munculnya rasa khawatir itu. Kemudian yang kedua, sekalian aja Kang ya. Yang kedua ini terkait istilah tawakal ini. Kan kalau cerita dari sahabat Rasul, kalau tidak salah saya lupa lah, ketika dikatakan tawakal itu ketika ikhtiar kita sudah dimaksimalkan kan. Jadi di ceritanya unta diikat gitu kan, kemudian setelah diikat ya kita masuk dan
Itu statement tawakal gitu, bukan berarti kita membiarkan untanya begitu saja gitu kan. Iya. Nah, kemudian dalam satu kondisi katakanlah kita sudah melakukan semua ikhtiar itu gitu ya. Dan hilang ya, Kang Wawan? Terputus ya. Ya, tapi masih kondisinya ya, maka. Unta diikat gitu loh. Kalau unta yang buat ikatnya gitu kan. Nah, tapi sekarang katakanlah kita sudah berusaha, ternyata kita tidak menemukan tali untuk mengikat ini. Sementara untanya sudah dengan kita. Apakah dengan membiarkan gitu aja itu juga disebut dengan tawakal? Kita berusaha ke sana kemari, kita nggak menemukan talinya katakanlah. Iya. Nah, itu yang apa namanya? Apakah bagaimana gitu? Itu masalah ketawakalan ya. Kemudian yang berikutnya ya sebetulnya kekhawatiran kesabaran sama sih. Kemudian satu lagi tentang hal yang dimudahkan, Kang. Saya selama ini jujur memang agak apa namanya ya mencari sesuatu katakanlah yang sesuai dengan statement nih, mencari yang dimudahkan. Hanya saja selama ini alhamdulillah memang apakah memang belum saatnya kah atau memang saya tidak menemukan gitu sesuatu yang dimudahkan, ya artinya tidak menemukan sesuatu yang dimudahkan, akhirnya memang saya nggak tahu memang artinya jadi relatif antara mudah dan sulit gitu lah. Jadi apa namanya? Jadi dalam pikiran saya jadi bias antara yang mudah dan sulit. Mungkin tolong diperjelas saja lah, artinya sejauh mana sih sebetulnya istilah dimudahkan itu bisa jadi referensi kita gitu. Itu saja Kang mungkin ya. Punten terlalu panjang. Atur nuhun. Nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Nuhun Kang Wawan pertanyaannya. Semoga ini menjadi apa namanya pengetahuan buat kita semua ya. Baik, sahabat-sahabat, jadi tadi yang ditanyakan Kang Wawan, ini memang materinya nggak mudah ya. Karena syariat itu memang Allah turunkan itu untuk menyelisihi hawa nafsu. Jadi sebenarnya kita nggak ngerti mana yang hawa nafsu, mana yang bukan, karena belum tentu kita menguasai satu Al-Quran kan. Jadi terkait dengan semua problem kehidupan, itu harus mengikuti Al-Quran sebenarnya gitu. Ya cuman kita memang butuh ginilah, kalau baca Al-Qurannya tartil dari awal sampai selesai mungkin akan banyak persoalan hidup yang persoalannya datang kita belum sampai ke ayat itu gitu. Jadi mungkin saya menyarankan sahabat-sahabat ketika ada problem ya kalau di Al-Quran, kalau kita beli Al-Quran yang buku itu kan ada 2 atau 3 benang lah gitu ya. Jadi ada satu benang itu yang untuk tartil, mungkin berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Tapi ada benang yang memang by tema gitu. Nah tema itu adalah apa yang sedang dialami, yang dihadapi hari ini. Maka cari ayat-ayat yang terkait itu gitu. Nah di sana kemudian berusaha untuk menemukan kunci-kunci panduan untuk mengatasi problem yang sedang kita hadapi hari ini gitu. Nah, sebenarnya seperti itu gitu. Nah, jadi Al-Quran hadir untuk menyelisihi hawa nafsu. Manusia hidupnya menjadi semakin terpuruk karena banyak mengikuti kecenderungan hawa nafsu. Kenapa mengikuti hawa nafsu? Karena dia nggak ngerti mana yang hawa nafsu, mana yang bukan. Karena belum sampai membaca ayat yang itu gitu. Kira-kira itu. Jadi kalau misalkan tadi terkait rizki, terkait kasab, usaha, maka saran saya buka semua ayat yang terkait itu gitu. Sekarang kan indeks banyak ya. Nah di sana nanti sahabat-sahabat bisa baca terjemahannya, bisa baca tafsirnya, ya, bisa baca asbabul nuzulnya gitu kan. Tapi sebenarnya lebih ke arah agar Allah berikan jawaban atau pemahaman di kehidupan gitu. Ya. Jadi kita membaca tafsirnya, asbabun nuzulnya,
itu bentuk doa kita. Ya, itu sebenarnya gini, kita ingin Allah itu mengajari kita Al-Quran supaya bisa membedakan mana yang hawa nafsu, mana yang bukan dalam kehidupan hari-hari. Nah, caranya adalah dengan kita berusaha untuk mencari jawabannya di Al-Quran, meskipun tidak mudah, tapi kita berjuang, gitu. Nah, bisa jadi nanti di lapangannya, tiba-tiba yang nggak hak langsung Allah yang tutup, gitu kan. Nah, itu cara kita bermunajat, memohon ke Allah agar diberi pertolongan, ya kan? Karena apa? Karena ini terkait dengan ilmu Allah kan tadi. Jadi ilmu Allah itu yang disebut Al-Alim, ya, beda dengan Al-Khabir. Al-Khabir itu yang maha mendengar kabar, yang mengetahui hati manusia yang terdalam. Jadi kalau misalnya ini ada yang salah satu sahabat di sini yang punya apa namanya unek-unek di hati, Allah langsung tahu saat ini juga gitu. Ya, siapapun kita, ketika ada unek-unek di hati, ya, yang tidak hak, Allah langsung tahu saat itu juga. Allah mengerti kabarnya, keadaan kita hari ini gitu. Tapi kalau yang disebut Al-Alim, itu artinya Allah mengetahui yang di belakang dan yang di depan. Ya, Allah mengetahui yang sebelum dan yang sesudah. Allah mengetahui kenapa kita harus ditimpa oleh macam-macam peristiwa yang sudah menimpa kita sebelumnya. Kita nggak tahu, sampai hari ini kita masih bingung kenapa kemarin kena musibah A, musibah B, musibah C. Allah tahu, dan kita butuh diberitahu oleh Allah. Ya, karena kalau kita ditimpa musibah berulang, artinya ilmunya nggak nyampe. Artinya Al-Alim belum mengajari kita. Gitu. Karena kalau orang diajari oleh Allah, dia tahu yang di depan dan yang di belakang. Gitu. Dia tahu kalau ada tema di depan, ujiannya di mana, ya, dan cara untuk menghadapinya seperti apa. Dan dia bisa membaca yang kemarin terjadi kepada dia, meskipun banyak yang pahit, itu apa pesannya gitu. Nah, itu Al-Alim. Nah, jadi tadi yang pertama, pertanyaannya Kang Wawan terkait dengan rasa khawatir. Rasa khawatir itu karena kita nggak ngerti yang di depan, ya. Kan itu ya, Kang. Ya, jadi kita khawatir karena khawatir itu seringkali karena trauma masa lalu. Ya, masa lalu kita banyak menghadapi trauma tertentu yang kemudian itu membentuk sebuah apa ya, secara psikologis tuh di bawah sadar itu ada ketakutan terhadap hal-hal yang tadi dia trauma itu gitu. Ketika itu datang, bayang-bayangnya saja sudah membuat dia ketakutan gitu. Ya, takut miskin, takut dihinakan, takut kembali seperti kondisi dulu, pernah susah misalkan ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus meyakini bahwa masa lalu dan masa depan itu semuanya atas pengaturan Allah. Ya, ada hal-hal yang harus dialami seseorang yang itu ada rahasia tertentu di sana. Di balik rahasia itu ada karunia yang Allah ingin kasih gitu. Nah, jadi rasa khawatir itu memang tidak mudah gitu ya. Jadi kalau ketika kita khawatir, itu karena kita kurang keyakinan gitu bahwa hidup ini semuanya itu sebenarnya sudah ada sudah ada kadarnya gitu. Kalau menimpa kita sesuatu itu tidak akan melebihi kadar kita gitu. Dan kalau kita bisa menyikapi dengan baik, Allah pasti akan mengeluarkan kita dari keadaan itu. Tapi karena belum kebaca pesannya, maka diulang-ulang terus. Memang betul seperti itu gitu. Masih alhamdulillah diulang-ulang terus. Kalau nggak diulang-ulang terus, maka artinya dibiarkan. Ya, belum ngerti, dibiarkan, makin tersesat lagi, makin jauh. Jadi, karena Allah sudah mulai memperhatikan dia, ketika ada hal yang melenceng, dia mengikuti kecenderungan hawa nafsunya, Allah halangi. Ya, dengan musibah tadi, maka berulang-ulang di situ aja, nggak jalan-jalan di tempat. Karena apa? Kalau dilepas itu, dia belum mengetahui, itu dia akan masuk ke musibah yang lebih gede sebenarnya. Gitu. Ya, jadi betul tadi Allah akan ulang-ulang selama kita belum paham. Jadi Allah sabar. Ya nggak apa-apa, mau tahunan juga gitu. Cuman kita bisa sabar atau enggak gitu.
Nah, makanya kan mohon pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Gitu. Jadi sholat yang diperbaiki, kita sabar, kita belum ngerti, maka sholat kita perbaiki, mohon ke Allah, semoga kita bisa membaca. Kan sholat itu mengambil cahaya. Jadi tadi mendengar Al-Qur'annya tidak, kemudian hatinya menjadi tertutup, ya ada penghalang gitu, sehingga nggak bisa melihat. Nah, ketika dia memperbaiki sholat, maka yang hati yang tertutup dan penglihatan yang kabur itu diperbaiki melalui sholatnya. Itu sederhananya gitulah. Yang pertama. Jadi perbaiki sholatnya aja, Kang. Jadi yakin kita sholat diperbaiki, ya pengharapan kepada Allah, Allah yang akan membuka nanti bisa melihat gitu ya. Kemudian yang kedua tawakal. Tawakal ini seringkali tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sudah maksimal ya di dalam berbuat gitu. Barulah kemudian kita menyerahkan ke Allah. Tadi kalau di hadisnya itu ikat dulu tali unta, ya kan, baru tawakal. Gitu. Masalah yang paling banyak adalah usahanya berlebihan. Jadi rata-rata tawakal itu yang paling banyak itu bukan karena kurang usaha, karena usahanya melewati batas. Jadi judulnya itu bukan memaksimalkan usaha, tapi mengoptimalkan. Jadi yang optimal dengan kondisi yang ada hari ini, kadar hari ini apa? Nah sisanya nggak usah berbuat apa-apa. Kembali aja ke ruang ibadah sholat gitu. Nah, yang seringkali menghalangi kita adalah ketika kita sudah berbuat yang optimal, yang Allah mudahkan, kemudian timbul pikiran bahwa rasanya saya kurang usaha, apalagi yang bisa saya buat ya. Akhirnya mulai cari-cari jalan, coba kalau gini, coba kalau gini, coba kalau gini. Nah, itu udah kelewatan batas. Jadi apa? Jadi artinya nggak percaya seakan-akan dengan mekanisme Allah, karena tawakal itu kerjakan yang kamu mampu, sisanya serahin. Ini enggak, mampunya sedikit, sisanya dipaksain. Loh, kapan nyerahin ke Allahnya gitu kira-kira. Jadi kalau tadi misalkan ikat dulu tali untamu, ya udah ikat aja. Ikat tali unta kan, ikatnya cuman paling diputer, ada teknik ikat sampul ya. Bukan sampul mati kan. Coba ikat tali unta, diikatnya, wah dililit ya, berkali-kali, diikat mati, pakai gembok lagi, pakai ini lagi gitu kan. Jadi saking takut untanya kecurian, dipasang alarm juga di untanya gitu kan. Nah, itu analogi ya. Jadi kalau zaman dulu bawa unta ya ikat untanya baru tawakal gitu. Kalau dia khawatir kan tadi unta agak nggak relevan kalau sekarang ya. Kalau sekarang mah iya lah. Kalau sekarang nih baru beli helm baru gitu kan. Terus parkir. Nah ini kan ya mungkin diikat ya, diikat yang baik gitu kan ya. Tapi kalau dia khawatir nggak tawakal kan, ya dimasukin ke tas, dibawa, ditenteng kemana-mana begitu kan ya. Saking takutnya helmnya hilang. Kemudian ketika misalkan masuk ke mall atau masuk ke kondangan, helm dibawa-bawa, bingung naroknya gitu kan ya. Nah saking takutnya si helmnya hilang misalkan. Jadi tawakal itu artinya ya beli helm baru, kemudian ditaruh di motornya atau ada penitipan helm, bayar orangnya, ambil tiketnya, udah aja nggak usah dibawa-bawa kemana-mana. Kalau harus hilang ya udah gimana lagi gitu kan. Nah jadi ada mekanisme yang sesuai batas aja gitu, jangan berlebihan. Jadi tawakal itu bisa gagal, satu kurang usaha, males, ya kan. Jadi doa saja tanpa ada bekerja sama sekali. Atau yang kedua bisa gagal karena bekerjanya kelewat batas gitu. Jadi seakan-akan ongkoh katanya mau diserahkan ke Allah yang nggak mampu, tapi setelah yang mampu dikerjakan, tapi kenapa masih terus-menerus mencari jalan terus gitu. Udah aja serahkan ke Allah. Kalau sudah yang mampunya ini, tunggu aja gitu. Nah itu yang susah di situ ngeremnya biasanya. Kemudian yang ketiga, yang dimudahkan. Jadi definisi yang dimudahkan itu yang sederhananya ya.
Yang hari ini Kang Wawan bisa berjalan tanpa mengandalkan orang lain, itu aja. Ya. Kalau saya nih dimudahkan menggelar kajian Rabu, saya bisa jalan tanpa butuh orang lain. Kamera saya punya sendiri, laptop punya sendiri, nyusun materi sendiri, streaming sendiri, ya. Ya, alhamdulillah ada Indra yang bantu sebagai adminnya, gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada Indra, saya bisa jalan juga. Kajian Rabu, saya kirim linknya, ya saya host Zoom-nya sambil saya streaming, saya bisa juga gitu. Artinya itu dimudahkan. Kenapa? Saya nggak butuh kru untuk meliput, ya. Itu contohnya, misalkan salah satunya. Jadi kajian Rabu ini sebuah bentuk kemudahan karena saya bisa mengerjakannya sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, gitu Kang. Nah ini kalau memang ini bagian dari yang dimudahkan, nyusun materinya pun dimudahkan gitu. Nyusun materinya dimudahkan, nyajikannya dimudahkan, menyampaikannya dimudahkan, hosting Zoom-nya dimudahkan. Ya udah saya kerjain aja karena dimudahkan gitu. Nah, itu yang kemudian membuka banyak rezeki gitu. Ya, jadi saya nggak memaksakan ingin jadi ustadz, cari tim yang kameramennya, kita promosikan yang baik di misalkan di Instagram, dia enggak, saya nggak ada maksud ke sana gitu. Ya yang butuh silakan akses, ya nggak apa-apa gitu kan. Ini saya lakukan karena ini dimudahkan, karena saya bisa mengerjakan dimanapun dan saya tidak membutuhkan, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi tadi yang dimudahkan itu adalah bidang yang hari ini kita punya, atau sesuatu yang Allah sediakan di depan mata yang bisa kita kerjakan tanpa membutuhkan orang lain. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalkan skala usahanya agak gede, kita misalnya butuh investor, kita butuh partner, kita butuh proyek, kemudian harus ketemu bohir. Wah, itu sudah dependen kepada orang lain. Itu artinya bisa melebihi, itu bukan yang dimudahkan. Ya, tapi kalau misalkan nanti investornya datang, partnernya datang, kita kerjakan yang kita mampu hari ini saja secara mandiri, itu artinya tawakal gitu. Itu artinya yang dimudahkan. Itu aja mungkin, Kang, mudah-mudahan cukup jelas ya. Alhamdulillah. Iya, Mas Yudi, saya mau bertanya tentang misalnya saya nih berteman atau hidup dengan orang yang punya sifat berbohong, misalnya seperti itu. Iya. Nah, saya berusaha untuk mempercayai tetap mempercayai orang itu gitu, karena dia memang harus saya percaya. Tapi kalau misalnya saya tidak berusaha mencari kebohongan dan segala macam, tapi tanpa saya berusaha, terus Allah mau menunjukkan sesuatu yang real bahwa oh iya betul dia berbohong gitu. Apakah itu sesuatu bisa kita anggap sebagai petunjuk kemudahan dari Allah bahwa orang itu betul sudah tidak dapat kita percaya, atau itu kita tetap harus mencari tahu bahwa kenapa Allah memberikan kemudahan itu, padahal kita nggak bermaksud untuk mencari-cari juga gitu. Itu kadang-kadang saya bingung. Ya Allah, ini petunjuk untuk tidak mempercayai orang itu lagi, atau saya sedang diuji bahwa, tapi saya nggak tahu jenis ujiannya, mau saya sebut itu jenis ujian, tapi saya berpikir itu pertolongan Allah ke saya bahwa begitulah orang itu gitu, bahwa itu bukan sekedar prasangka saya gitu, bahwa orang itu memang seperti itu. Gimana ya Mas di situ ya? Iya. Iya. Baik, Mbak Novita, terima kasih pertanyaannya. Ya, yang sampai ke telinga kita ujian semuanya ya. Jadi gini, semua yang sampai ke telinga kita itu artinya
atas izin Allah nyampainya gitu ya. Atas izin Allah nyampainya. Baik itu berita benar, baik itu berita bohong ya. Semua atas izin Allah dan menguji. Kalau ternyata tadi misalkan ada sahabat atau orang dekat yang biasa berbohong, kemudian kebohongannya sampai ke telinga kita, artinya atas izin Allah itu sampai. Tapi kemudian ada SOP juga yang harus mengikuti sesuai dengan petunjuk Allah. Bagaimana memproses berita yang sampai ke kuping kita, kira-kira gitu ya. Ya, kan bisa jadi hal yang sampai ke kuping kita belum tentu 100% benar gitu. Atau kalaupun dia benar yang sampai, belum tentu kita harus memprosesnya dengan cara tertentu gitu. Jadi sebenarnya semua yang sampai ke kuping kita itu akan menjadi tanggung jawab kita bagaimana menyikapi selanjutnya gitu. Tapi kalau kita diam-diam aja nyampe info ke kita, itu atas izin Allah gitu ya. Dan hari ini rata-rata orang celaka karena semua yang nyampe di kupingnya itu memancing sebuah gerakan hati yang kemudian tidak sesuai dengan petunjuk Allah gitu. Jadi gini, ketika kita lagi misalkan, ya kalau hari ini kan zaman rapat Zoom, online, sosmed, ya berita itu semuanya kan komunikasi itu bisa sangat mudah, cepat gitu ya. Nah, di dalam komunikasi itu banyak juga perkataan yang menyakitkan kan. Ketika pernyataan yang menyakitkan hadir, kemudian kita meresponnya bagaimana gitu ya. Nah, itu ujian semua bagi kita gitu. Jadi kan gini, kalau orang beriman dia diperlakukan buruk, maka dia membalas keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik kan gitu ya. Hingga kemudian orang yang bermusuhan tadi seperti menjadi sahabat setia. Ayat Al-Qur'annya gitu. Kalau orang menyerang kita di sosmed, kita bertahan dan menyerang balik, ya, yang menang adalah yang paling buruk akhlaknya, gitu aja. Gitu kan? Karena kalau seandainya kebenaran pun kita ingin memenangkan, cara memenangkan kebenaran itu lebih penting ketimbang memenangkan kebenaran dengan cara yang salah gitu. Karena yang dicontoh itu adalah sikapnya. Jadi ketika seseorang misalnya ini ajang ujian ya, saya sering ngalami juga kan gitu. Ketika diperlakukan kurang baik oleh seseorang, kemudian saya merespon itu dengan kesel sih sebenarnya gitu kan. Tapi kemudian karena takut pada Allah, ya sudahlah, ngalah aja. Kemudian berusaha menyikapi dengan baik. Mengalah tuh bukan artinya mengakui dia benar ya. Ya karena tahu nih dia nih sedang ada gangguan lah gitu ya, ada sedang tidak stabil gitu kan. Maka saya berusaha untuk menghadapi dengan tenang sampai akhirnya lama-lama dia malu sendiri dan kemudian berubah malah jadi baik ke sayanya dan hari ini banyak bertanya misalkan ya, menjadikan saya salah satu dari teman diskusi misalkan gitu. Itu banyak orang-orang yang dulunya seperti itu, tapi karena kita menunjukkan konsistensi sikap ya, akhirnya orang itu mulai percaya dan melihat perubahan yang ada di kita dan kemudian menganggap kita sebagai orang yang bisa diajak diskusi gitu. Ya apalagi karena mungkin masa lalu saya kan juga seperti pada umumnya gitu ya. Dulu orang-orang kenal, wah ini anak nakal juga kan, bukan orang yang tertib gitu. Jadi ketika awal-awal saya isi kajian Rabu kan orang kaget ya. Apa iya si itu sekarang jadi ustadz gitu kan. Orang skeptis lah gitu. Dengar kajian saya juga, si itu mah saya udah kenal kok dulunya kayak apa misalkan. Tapi suatu ketika mungkin dia menghadapi problem dalam kehidupannya, kemudian tanpa sengaja muter kajian Rabu misalkan. Ternyata relevan, kemudian dia bisa mengambil manfaat, lama-lama dia menyimak, mungkin akan lain pandangannya ya gitu kan. Kemudian ngajak ketemu, saya bisa nyikapi dengan baik juga, semakin dia kemudian ingin belajar gitu. Nah jadi merubah sikap orang terhadap kita itu
nggak bisa kita yang ngerubah gitu. Kita ngikuti SOP yang Allah kasih aja gitu. Nanti pandangan orang biar Allah yang merubahnya gitu. Nah jadi kalau tadi itu misalkan ada seseorang yang berbohong, kemudian kebohongannya sampai ke kita, ya itu harus mengikuti SOP Al-Quran juga, gitu kan. Apakah kebohongannya itu kemudian, bukan berarti kita naif, kemudian saya tahu dia bohong, tapi saya nggak bisa apa-apa, ya saya diam aja, enggak. Seminimalnya kita bisa berdoa. Kemudian kita juga bisa menanyakan hal itu kepada yang bersangkutan, tapi tidak dengan emosi ya. Artinya kita kumpulkan dulu tuh berita-berita itu, pada waktunya kita akan sampaikan kepada dia, dan kita akan menuntut sebuah penjelasan kan, terkait kebohongan yang dia lakukan gitu. Jadi kita juga harus tegas gitu. Jadi memang harus spesifik ya, Mbak Novita, kasusnya apa, itu siapa, tapi ya intinya gini, semua yang masuk bukan berarti langsung harus direspon. Semua yang masuk ya harus diendapkan dulu, mohon ke Allah, minta jalan yang terbaik bagaimana untuk memproses informasi tadi gitu. Saya tipikal orang yang sangat dimudahkan untuk masuk informasi. Ya, ketika misalkan dari dulu dimanapun komunitas ya, ketika ada hal-hal yang ada hal-hal yang trouble gitu, biasanya sumber informasi masuk gitu. Si A ngomong, si B ngomong, atau kemudian saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri, itu saya proses dulu. Saya tidak akan buru-buru menghakimi seseorang, akan buru-buru mengambil sebuah tindakan. Saya akan evaluasi dulu, ya, mendoakan dulu agar mudah-mudahan ini semuanya ya bisa bertaubat, bertakwa pada Allah dan bisa memperbaiki keadaan. Saya akan datang memberikan arahan agar orang melaksanakan proses islah dengan baik gitu ya. Saya nggak butuh dikasih tahu juga, saya tahu kalau ada yang terganggu hatinya, kerasa kan. Ya, siapa yang sedang punya penyakit hati, siapa yang sedang mengikuti kecenderungan hawa nafsu, ya namanya manusia ya. Tapi saya juga nggak menghakimi, karena itu kan berat ya. Tidak memandang buruk juga orang yang sedang lemah hari ini gitu. Justru memberi support gitu. Tapi kan terpulang kepada orangnya masing-masing ya. Apakah dia kemudian mau refleksi diri atau enggak, itu saya nggak bisa maksa gitu. Ya kira-kira itu Mbak Novita. Jadi intinya apapun yang kita dengar itu atas izin Allah memang. Bagaimana memproses selanjutnya itu tanggung jawab kita. Itu harus jelas, cari di Al-Quran bagaimana untuk menghadapi ketika misalkan kita tahu ada orang yang berbohong kepada kita, kemudian apa yang harus kita lakukan. Ya, berbeda-beda. Kalau misalkan itu rekan bisnis, dia berbohong kepada kita, mengkhianati kita di belakang layar, kita nggak boleh membalas dia dengan mengkhianati ulang. Misalkan dia juga mengkhianati saya, korup terhadap saya juga melakukan hal yang sama, itu kita jadi membalas dengan berbuat dosa juga. Tapi kalau misalkan ada orang yang tadi misalkan mencederai perjanjian usaha karena dia mitra, maka kita kembalikan perjanjian itu dengan cara yang jujur. Kayaknya kita nggak bisa melanjutkan nih kerjasamanya. Nah, kita mau mengembalikan harta masing-masing dan kita pisah jalan. Tapi harus di depan, gitu kan? Makanya di Al-Quran ada ayatnya, jika engkau khawatir terhadap pengkhianatan dari satu pihak, gitu kan ya, maka hendaklah engkau mengembalikan perjanjian itu dengan cara yang jujur, gitu. Jadi intinya begitu Mbak Novita. Jadi semua yang kita ketahui itu memang atas izin Allah. Belum tentu semuanya benar. Harus kita cek. Tapi kalau dia benar berita yang masuk di kuping kita, maka cara meresponnya pun harus cari kaidah Al-Quran. Seperti apa cara menjalankan informasi itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak. Jadi terbatas lah. Mudah-mudahan ada panduan di situ.
Baik ya sahabat-sahabat, jadi pertanyaannya masih saya catat ya, ada sejauh ini ada 5 pertanyaan yang belum dijawab terkait dengan mengandalkan bunga deposito untuk belanja kebutuhan hidup, mengumpulkan harta untuk diwariskan ke anak, ya apakah itu benar atau tidak, kemudian membanggakan prestasi duniawi anak secara berlebihan, itu seperti apa. Kemudian yang keempat, batasan tanggung jawab nafkah kepada orang tua. Menyikapi orang tua yang menuntut atau meminta balas budi kepada anaknya. Kemudian yang kelima ada perintah Al-Quran mengenai hijab, ya jilbab gitu kan. Gimana caranya nih pengen pakai jilbab tapi takut diomongin orang gitu ya. Nanti, jadi saya senang pertanyaan-pertanyaan begini karena ini jujur ya. Tapi mudah-mudahan nanti kaidah-kaidahnya saya ingin sampaikan juga gitu. Jadi kayak misalkan ya di sini mungkin mayoritas teman-teman udah pakai kerudung ya, tapi ada yang bertanya mau pakai kerudung tapi nanti takut diomongin dan sebagainya, itu seperti apa ya? Kita harus lihat dulu hijab itu kalau menurut Al-Quran fungsinya apa dan sebenarnya itu menyimbolkan apa gitu kan ya. Jadi insya Allah nanti kita akan cari tema yang pas untuk mendaratkannya, tapi pertanyaannya sudah masuk. Saya berterima kasih sekali loh ya kalau ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan di grup, karena materinya bisa dibangun atas dasar kebutuhan gitu. Jadi mudah-mudahan kalau atas dasar kebutuhan, saya berjihad mencari materinya di Al-Quran, kemudian itu bisa digunakan di lapangan, mudah-mudahan dengan materi itu bisa memudahkan kawan-kawan untuk beramal soleh gitu. Jadi kan kajian Rabu bukan sekedar kajian ilmu yang kemudian ngerti tapi susah melaksanakan. Kita harus cari panduan sebenarnya. Jadi harapan saya itu, terima kasih buat teman-teman yang, jadi gini, ini terdiri dari beberapa grup ya, undangan dari Indra. Buat teman-teman yang di grup yang lain, kalau mau masuk di grup kajian Rabu, nanti boleh dikasih juga link untuk join-nya, Indra. Karena di grup lain mungkin kita nggak kasih kolom pertanyaan, tapi kalau khusus yang di grup kajian Rabu WA-nya, itu ada tempat untuk nulis pertanyaan. Jadi tanpa nama juga boleh gitu. Tapi insya Allah saya akan jawab semampunya satu-satu dalam materi yang akan datang gitu. Ya terima kasih sahabat-sahabat atas waktunya hari ini. Semoga ini adalah bentuk doa kita ya, agar Allah ajari ilmunya. Kita ikhtiar seminimalnya kalau tidak membaca Al-Quran, mendengarkanlah begitu ya. Bagaimana kita berusaha menjawab problem sehari-hari dengan menggunakan Al-Quran. Nah kalau teman-teman tadi ayat itu mau dibaca lagi, alhamdulillah gitu. Semoga dengan membiasakan seperti itu, betul-betul Allah ajarkan kita cara menjawab semua problem yang teman-teman lagi hadapi kan. Ya, semua ini pasti ada ujiannya, nggak ada manusia yang nggak ada ujian gitu. Dan keberhasilan kita di dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang adalah dengan menjawab ujian yang hari ini dengan baik. Nah, menjawab ujian hari ini dengan baik itu adalah sesuai ilmu Allah. Gitu aja. Pokoknya kalau ilmu Allah gini, udah jawabnya pakai itu. Ya, jangan pakai perasaan kita, jangan pakai pikiran kita. Karena kalau yang dipakai hawa nafsu, itu jadi makin runyam. Gitu. Ujian hidup itu kelihatannya aja kompleks. Tapi karena Allah itu al-alim, tahu yang di belakang, tahu yang di depan, kalau dijawabnya pakai ilmu Allah, ya udah tunggu aja nanti Allah juga yang angkat gitu. Ya itu aja, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa dimudahkan di dalam menjawab pertanyaan Allah gitu ya. Karena itu kan cara Allah memanggil kita sebenarnya dengan masalah-masalah itu. Ya, jadi jangan dianggap masalah sebenarnya, kan katanya, katakan ke masalah, aku punya Allah gitu. Ya, katakan kepada masalah itu bahwa aku punya Allah. Jangan bilang ke Allah, ya Allah nih aku punya masalah banyak gitu. Tapi katakan kepada masalah itu, ya nggak apa-apa, ada ujian, ada masalah juga, kan aku punya Allah gitu. Ya ada Allah di sisiku gitu. Nah itu artinya kita berusaha untuk menjawab dengan kalimat Allah gitu. Karena nanti Allah juga yang akan mengeluarkan dengan kalimatnya begitu. Baik sahabat-sahabat, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Ini kan sambil difoto ya sama Indra di belakang layar.
Kita akhiri ya kajian hari ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.